Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian pagi hari ini ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 35 ayatnya yang keempat hingga ayat 7 bagian A. Yesaya pasal 35 ayat 4 hingga ayat 7a. Saya akan bacakan buat kita sekalian agar kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber air. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus berkata, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa di antara kita yang tidak pernah sekalipun mengalami rasa takut? Tunjuk tangan. Tidak ada. Mungkin jawaban kita akan sama dan spontan untuk menghadapi pertanyaan demikian. Karena kalau kita maknai yang disebut dengan rasa takut, bisa dikatakan bahwa rasa takut adalah salah satu musuh terbesar manusia. Ketakutan ini bukan hanya sekedar takut melihat hantu, tetapi sampai kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan mungkin bisa saya katakan, bagi kita yang terlambat datang tadi, yang belakangan datang untuk beribadah, mungkin sudah punya rasa takut. Takut terlambat, takut tidak mempunyai tempat duduk dan sebagainya. Rasa takut atau cemas itu ada. Dapat kita bayangkan saudara, kalau rasa takut itu juga mengakibatkan dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan. Kalau tadi ada contoh, ada yang khawatir atau takut dia terlambat untuk ibadah, tetapi toh pada akhirnya dia sampai juga ke gereja ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan akhir dari persoalan takut itu sendiri. Karena sebagai orang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk menuju kepada akhir dari segala proses yang ada di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Saya percaya kita semua yakin betul, mengharapkan betul bahwa dunia ini adalah persinggahan kita. Dunia ini adalah tempat kita melakukan segala sesuatu, mengaktualisasikan diri, atau menikmati kasih karunia cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, kita menjadi mempunyai harapan. Ada sesuatu yang kita kejar dan sedang kita tuju, yaitu
kehidupan surga yang kekal. Tapi sambil kita menunggu, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita atau menyadarkan kita tentang sesuatu yang tidak seorang pun dapat menghindarinya, yang tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa tidak pernah mengalaminya. Bahkan bayi yang sangat muda sekalipun mengalami rasa takut sebagaimana orang dewasa mengalami rasa takut itu. Karena itu adalah menjadi musuh terbesar manusia, menjadi bagian kehidupan manusia. Lantas kita bertanya, apakah rasa takut harus saya hindari? Apakah rasa takut itu harus saya lawan, saya tentang? Alih-alih saudara kita melawan, menentang, menghindari rasa takut, tetapi yang pasti sebagai orang beriman, kita harus menghadapi rasa takut. Tujuan kita adalah akhir dari proses rasa takut itu menjadi rasa berani, menjadi rasa sukacita, karena Tuhan ada di dalam persoalan ini, karena Tuhan berada di dalam konteks ketakutan kita itu. Itu yang kita lihat dari firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel yang kala itu sedang baru saja keluar dari Mesir, dan mereka akan mengalami perjalanan yang panjang dan akan memasuki masa pembuangan. Sebagai bangsa pilihan, sebagai umat tebusan, sebagai bangsa yang dikuduskan, orang Israel sering lupa bagaimana mereka harus bersikap di hadapan Allah. Sehingga saudara, mereka boleh berkata, "Damai biarkan," karena Tuhanlah yang menaungi, karena Tuhanlah yang menentukan, karena Tuhanlah yang memilih. Tetapi mereka sendiri sering melanggar apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan selama perjalanan kehidupan. Kesombongan itu sendiri sudah mendatangkan ketakutan yang teramat besar. Bahkan ketika Tuhan memberikan manna yang jauh dari cukup, jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan, mereka ketakutan kalau mereka tidak ambil sebanyak-banyaknya hari ini, mereka tidak akan mendapatkannya lagi besok. Umat pilihan Tuhan, umat yang sudah dikuduskan Tuhan, memiliki rasa takut hanya untuk sekedar persoalan-persoalan saudara yang sudah Tuhan janjikan akan selalu menyertai mereka. Apatah hari kita saudara dalam kehidupan kita masa kini, jika kita diperhadapkan kepada persoalan primer, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maka mungkin kita sudah sangat sering berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita mungkin akan sering berhadapan dengan rasa kecemasan, sering dihinggapi rasa keraguan-raguan untuk mengimani bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan bisa menghilangkan rasa takut kita. Tetapi sebagai manusia yang sering membaca kisah perjalanan umat Israel, kita jadi bertanya-tanya, sampai kapankah akhir dari rasa takut itu kita hadapi? Sampai kapankah kita akan selalu merasakan sukacita, tetapi sembari menjalani, menghadapi, berhadapan dengan rasa takut? Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Dalam firman Tuhan hari ini ada sebuah pesan yang disampaikan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umat Israel. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ada sebuah kondisi bahwa kecenderungan rasa takut, kecenderungan rasa khawatir, kecenderungan merasa tidak pernah menikmati kesukacitaan lebih sering hinggap kepada orang yang tawar hati. Artinya saudara, ketika kita dihinggapi oleh sukacita, maka boleh jadi pada saat itu kita tidak menikmati yang namanya kecemasan dan ketakutan, karena kita bersukacita. Bahkan ketika kita menghadapi kematian, terlebih bagi orang Batak, kalau sudah pulau sahur matua muli pulung katanya, mungkin air mata itu hanya air mata yang bersifat sementara. Tapi dalam 3 hari kegiatan itu selalu diselingi dengan tarian sukacita, karena ada pemaknaan bahwa nung ngasau matua boleh, kita harus bersukacita. Ketakutan itu akan datang nanti setelah beberapa waktu kemudian. Itu yang sering kita hadapi saudara ketika dikatakan diwartakan kepada orang-orang yang tawar hati. Apa pesannya? Kuatkanlah hati, janganlah takut. Kepada orang-orang yang tawar hati, Tuhan mengatakan kuatkanlah hati, firman dimunang, punang mabia, jangan takut. Ini persoalan yang akan selalu dan selalu Tuhan maklumkan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga pada masa ini. Yang berikut saudara, yang hendak kita lihat dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan melakukan perubahan. Tuhan menciptakan sebuah suasana yang baru bagi setiap orang yang mengalami penderitaan. Kalau dikatakan Tuhan akan mencelikkan mata orang-orang buta dan telinga orang-orang tuli akan dibuka, inilah sukacita manusia. Kita lebih bersenang dan lebih bersuka kalau kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Dapat kita bayangkan saudara apa yang terjadi ketika ada seorang yang tidak bisa mendengar. Dia datang ke gereja dan dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dia tidak bisa mendengarkan nyanyian, warta, dan juga khotbah. Tentu sukacita manusia yang paling besar adalah ketika diberikan kesempurnaan. Firman Tuhan ini dilandasi oleh bahwa hal-hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, baik oleh karena dosa kita maupun karena rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan manusia. Apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam konteks ini adalah akibat dari ulah mereka sendiri yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah yang murka, jauh lebih besar daripada itu adalah Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Itu sebabnya Dia mengatakan pada waktunya Dia akan mencelikkan mata orang-orang buta dan membuka telinga orang tuli. Itu jugalah yang kita harapkan pada masa ini. Di televisi beberapa hari yang lalu kita melihat cerminan rasa takut yang berlebihan yang hinggap kepada seseorang sehingga dia dengan nekat ingin mengakhiri hidupnya. Saya tidak tahu itu tidak terakhir, tapi menurut berita dia sekarang dia menembakkan
pistol di pelipisnya karena persoalan-persoalan ketakutan di tengah-tengah kehidupan. Dengan kesadaran itu, kita bisa berkata bahwa dia tidak memiliki pengharapan. Dia tidak memiliki iman yang kuat untuk menghadapi berbagai pencobaan. Lalu di manakah Allah dalam persoalan kehidupan? Kita tidak tahu saudara apa yang Tuhan rencanakan bagi dia. Ada banyak peristiwa orang-orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena kegagalan mengenal kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Berpikir secara singkat dan instan dan pendek, lalu mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sudah tidak lagi menyertai. Firman Tuhan hari ini mengatakan pada waktunya Tuhan akan menceritakan orang buta dan membukakan telinga orang tuli. Pada waktunya setiap orang yang berbeban berat, Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yang perlu kita laksanakan di sini, saudara, adalah kita mau datang menghampiri hadirat. Tidak ada orang yang lebih bersukacita ketika dia mau menerima Tuhan dalam kehidupannya, mengisi proses-proses kehidupannya, karena dia percaya segala sesuatu yang dia rasakan, segala sesuatu yang dia punyai, segala sesuatu yang dia inginkan bersumber dari Allah. Janji Tuhan bukan janji yang palsu seperti yang sering kita hadapi, kita lihat di tengah-tengah dan sekitar kita. Apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Persoalannya sekarang apakah kita mau percaya atau tidak. Alih-alih kita selalu menghubungkan segala sesuatu peristiwa dengan mengatakan bahwa Tuhan merupakan kita, lebih baik kita melihat bahwa Tuhan menguji iman kita dengan segala sesuatu yang terjadi. Banyak orang mencela Tuhan karena beragam peristiwa yang terjadi, tetapi lupa untuk merenungkan kembali apakah saya turut terlibat di dalamnya sehingga bencana itu terjadi. Apakah tidak ada peranku di situ sehingga itu terjadi. Sebelum kita merenung, kita sudah terlebih dahulu mengatakan, Tuhan, Engkau memang tidak adil. Itu yang Israel katakan kepada Tuhan. Mereka dituntut oleh Tuhan keluar dari perbudakan. Dengan yakin mereka mengatakan, ya kami mau. Tetapi ketika makanan itu sedikit kurang saja, satu hari saja, mereka sudah melupakan Allah mereka. Bagaimanakah dengan kita dalam kehidupan kita di masa kini, saudara, untuk mengantisipasi, untuk menghadapi, untuk menjalani rasa takut yang sudah pernah kita alami, yang masih sedang kita alami, dan yang mungkin akan masih kita alami di masa yang akan datang. Iman, percaya, dan pengharapan menjadi dasar bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk menjalani kehidupannya sehari lepas sehari. Kalau iman dan pengharapan kita hanya kita batasi pada waktu tertentu, maka apa yang Tuhan katakan, Dia akan datang pada waktunya, tidak akan terwujud dalam kehidupan. Maka sukacita yang sebesar apapun tidak akan ada bedanya, karena kekhawatiran dan kecemasan yang sangat kecil dan tidak beralasan. Mari kita renungkan, saudara, dan kita bayangkan bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan pelik masa kini yang kita hadapi dalam masa yang menjadi jalan Indonesia politis bukan nas, tetapi yang utamanya adalah sosial, ekonomi. Mungkin kita akan bersinggungan dengan masalah politik yang membuat kita menjadi takut. Karena kita hidup di negara Indonesia yang pluralistik,
yang sangat banyak perbedaannya. Kita akan merasakan takut secara politis, tetapi secara umum kita akan diperhadapkan kepada persoalan-persoalan kondisi ekonomi, sosial, rumah tangga, tekanan pekerjaan, sosial, dan lain-lain yang sudah kita pernah hadapi dan yang masih sedang kita hadapi dan yang akan mungkin kita hadapi lagi ke depan. Apa jaminan firman Tuhan? Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa yang dikatakan Yesaya dalam firman ini menjadi nubuatan bahwa akan datang seorang raja yang memberikan kelegaan kepada umat manusia. Karena kita percaya kepadanya, Yesus Kristus, tentu ketika Yesus mengajak, datanglah, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat, yang kita lakukan sederhana saja. Datang kepada Yesus ketika kita sudah berbeban berat dan letih. Pulang tanpa jauh-jauh. Jangan kita tahan-tahan, jangan kita anggap bahwa kita mampu menghadapi semuanya. Ini adalah ciri masyarakat yang sombong, yang mengatakan bahwa mereka mampu mengatasi segala hal. Bahkan menurut report terakhir, sebuah negara adidaya pun sudah tidak mampu lagi beradidaya. Karena mereka menitik beratkan segala sesuatu pada kemampuan mereka, tanpa ada campur tangan yang maha kuasa, yang maha kasih dan maha murah. Yesus mengajak kita untuk keluar dari rasa takut. Rasa takut adalah rasa yang wajar. Mungkin kita tidak akan bisa menghindarinya, tetapi kita bisa menghadapinya dengan iman yang teguh dan berpengharapan. Karena janji Tuhan adalah pada ayat yang 10 pasal 35 ini, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan yang saat ini sedang diuji imannya, suatu saat kita akan bersorak-sorai dengan segala pergumulan kehidupan kita, dengan segala persoalan yang sedang mendera kita. Ketika kita melangkahkan kaki, hati, dan jiwa kita ke rumah Tuhan, itu tandanya kita percaya Tuhan bekerja. Saudara yang kita dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan kita adalah ketakutan yang wajar. Meskipun dikatakan ketakutan adalah musuh terbesar manusia, kita hidup berdampingan dengannya. Kita tidak mungkin menghindari ketakutan. Kita harus menghadapinya apapun yang akan terjadi. Tetapi bila kita bersama Yesus, dengan Yesus pesankan tadi, datanglah kepada yang letih dan berbeban berat, maka sedikit demi sedikit beban yang ada pada kita saat ini persis seperti apa yang kita pestakan di minggu yang lalu. Sedikit demi sedikit beban yang kita hadapi berlalu. 1 miliar berawal dari 1 rupiah, tetapi berawal mungkin dari 1 orang hingga menjadi ribuan orang, sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu berhayal untuk menghilangkan ketakutan kita 100%. Selama kita masih di dunia, kita adalah pengikut Yesus yang akan sering teraniaya. Tentu ketakutan itu juga akan menyertai. Tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kehidupan kita akan senantiasa dijaga dan dirawatnya. Karena Tuhan janjikan kita sorak-sorai dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu persoalan yang menghampiri kita akan kita anggap sebagai teman seperjalanan dalam kehidupan. Bersukacitalah saudara, dalam rasa takut kita, Tuhan berjanji akan menyukakan hati kita. Tuhan berjanji akan memberikan kita sorak-sorai. Tuhan berjanji akan memenuhi kita dengan sukacita
sehingga kita dapat berjumpa dengan Dia dalam suasana sukacita di surga yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari ini dengan segala latar belakang ketakutan kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami kembali untuk pasrah, berserah dan berseru kepadamu. Kami menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang sering lupa ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami selalu mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri untuk menghadapi rasa takut itu. Tetapi melalui sapaan firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kembali ke jalan-Mu, untuk kembali mengingat kasih setia melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajak kami yang berbeban dan letih lesu, karena Engkau akan memberikan kelegaan. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin kuat di dalam iman, untuk mempertahankan pengharapan kami akan kedatangan Mesias yang membawa keselamatan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bersukacita walau apapun yang terjadi menghampiri hidup kami selama kami ada di muka bumi ini. Demikian juga gereja-Mu Tuhan HKBP dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Engkau sudah memberikan kesempatan bagi HKBP untuk berdiri di muka bumi selama 150 tahun. Dan besoknya Tuhan, HKBP akan melakukan sinode agung untuk menetapkan rencana strategis dalam pelayanan umat di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Tuhan, HKBP akan melakukan pergantian kepemimpinan. Melaluinya, setiap orang dapat terlibat dengan aktif di tengah-tengah gereja untuk melakukan pelayanan yang sesuai dengan kehendak. Agar ya Tuhan, para pendeta, para sinodestan yang saat ini akan berkumpul di Sipohon Kabupaten untuk merendahkan hati dan melakukan yang terbaik bagi gereja-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami juga Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai jemaat HKBP, untuk mau menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan pengasihan-Mu yang maha murah, supaya kami tahu ya Tuhan, bahwa tidak pernah Engkau meninggalkan kami walau sedetik pun. Dan kami yakin dan percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia, dan kami akan hidup penuh dengan sukacita. Antarkan kami Tuhan ketika kami akan beraktivitas kembali sepanjang hari ini, supaya kegiatan kami tidak menjadi batu sandungan bagi diri kami, bagi orang lain, tetapi menjadi sukacita dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami dan doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu